Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita tersadis dan terkejam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Dendam Santet Istriku yang Digauli Adikku Sendiri Akibat Pelet Bulu Perindu. Nah, kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan komen agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Di Karawang, pernikahan Faris Rania retak saat Zidan, adik Faris, memikat Rania dengan Pelet Bulu Perindu. Kedekatan mereka bermula dari rayuan berselimut kasihan, lalu berubah menjadi hubungan gelap yang adiktif, romantis sekaligus kabur batasnya. Ketika Rania hamil, rumah terasa makin dingin. Bisikan dari kendi terdengar tiap malam, dan aroma minyak misik memerangkap udara. Rania mendadak terkena santet. Kulitnya membusuk perlahan, terutama di dada, sebuah kehinaan tubuh yang membuatnya terkurung rasa malu dan marah. Bayi yang lahir di sesar sebagai tumbal dalam rangkaian ritual Mak Ruqyah yang diam-diam dipesan Zidan demi mengikat Rania selamanya. Ritual memakan korban. Rania kalah, lalu bangkit sebagai arwah sensual penuh dendam, memadukan kelembutan dan kematian meneror Zidan, Faris, bahkan Karawang. Ia menuntut keadilan, cinta yang dihianati, tubuh yang dinistakan, dan anak yang dijadikan taruhan. Di tepi bendungan Walahar, dendam berubah jadi badai gaib. Pada akhirnya, cinta, iman, dan pengakuan menjadi satu-satunya jalan keluar. Tapi harga penebusannya mengerikan. Teluk Jambe selalu basah menjelang malam. Udara dari sawah datang membawa bau lumpur dan sisa-sisa rumput yang dipotong siang tadi. Rumah Faiz dan Rania berdiri di deretan rumah kecil dekat jalan tanah. Cat temboknya tak lagi mengkilap, tapi begitu bersih. Di ruang tengah ada rak buku tipis, foto pernikahan berbingkai sederhana, dan kursi kayu tua yang selalu berderit kalau diduduki. Di kamar, di bawah ranjang tersimpan sebuah kendi tanah liat berwarna coklat, bertutup kain hitam dan tali rafia. Di dalamnya minyak misik putih yang wangi getir dan sehelai bulu halus sepanjang jari telunjuk. Orang kampung menyebutnya bulu perindu. Sejak beberapa hari, Rania sulit tidur. Ia akan mematikan lampu, membenarkan selimut, dan memejamkan mata. Lalu ada sesuatu yang menahan nafasnya. Sunyi yang terlalu sunyi, sunyi yang tidak kosong, justru seperti menunggu. Malam itu hujan tipis turun, menepuk genting, menetes ke talang yang retak. Rania berguling, menatap siluet wajah Faris di sampingnya. Suaminya tertidur pula setelah lembur di gudang. Dada Faris narik turun stabil, wajahnya lelah namun begitu tenang. Rania membuang pandang ke jendela, tirai bergerak pelan, padahal tidak ada angin dari luar. Ia menarik selimut sampai dada, berniat memaksa tidur. Saat itulah ia mendengarnya. "Sini," bisik yang lirih, seperti seseorang berbicara menempel di lantai. "Jangan pergi. Ayo sini." Rania membuka mata lebar. Ia menahan diri untuk tidak bersuara. Dada terasa ringan sekaligus sesak.
Ia menoleh ke Faris yang masih tertidur, kemudian menegakkan badan dan duduk perlahan. Tidak ada apa-apa di kamar. Lampu sudah dipadamkan sejak setengah jam yang lalu. Hanya rembulan pucat menembus celah jendela, menggambarkan garis tipis di ubin. "Siapa?" Suaranya tercekat, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya tetes hujan yang memanjang di talang. Jatuh, pecah, lalu sunyi lagi. Rania menelan ludah. Jemarinya gemetar ketika meraih sisi ranjang, dan ia menunduk. Kain hitam penutup kendi terangkat sedikit, seperti terpegang tangan kecil dari dalam. Rania mematung, lalu tutup kain itu bergerak perlahan dan kembali terdiam. Hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. "Bang," bisiknya menyentuh lengan Faris. Bang, bangun sebentar bang." Faris menggerakkan kepala. Ada apa nih ya?" "Kayaknya ada suara bang," kata Rina. "Dari bawah." "Bawah mana?" "Bawah ranjang bang." Faris menarik napas panjang, membuka mata setengah. "Kamu simpan lagi benda itu ya?" "Enggak bang, maksudnya iya tapi ditutup rapat. Sudah ku bilang buang nih ya." Faris memijit kening, kemudian duduk bersandar. "Bukan karena aku takut, tapi aku gak mau rumah ini kebawa hal yang gak jelas. Ini warisan keluarga." Rania berusaha tenang. "Dulu kakek bilang jangan sembarang dibuang. Kalau salah bisa balik." Faris menatap lekat istrinya. "Lalu kamu mau bagaimana? Setiap malam kamu kebangun, besok kamu pusing. Aku juga kerja, jadi kacau." Rania menunduk, meremas ujung selimut. "Iya maaf bang." Hujan pun mereda, menyisakan tetes berirama dari ujung genting. Faris merebah lagi, bergeser ke pinggir menepuk sisi kasur, mengajak Rania kembali berbaring. "Sudah, ayo tidur. Besok pagi kita cari Ustadz Salman. Kita tanya caranya menyingkirkan benda itu baik-baik." Rania mengangguk. Ia mencoba memejamkan mata. Lama, sunyi kembali mengental, sampai napasnya baru saja mulai memasuki ritme setengah tidur. Bisikan itu datang lagi, lebih dekat dan lebih jelas. "Aku belum selesai." Rania mendadak duduk. "Bang," katanya. Faris tidak menjawab. Ia benar-benar terlelap. Rania menarik napas pelan-pelan, lalu pelan-pelan menyingkap ujung selimut, menurunkan kaki ke ubin yang dingin. Ia berlutut dan menyorotkan ponsel ke bawah ranjang. Kain hitam masih terikat rapi, namun dari sela-selanya uap putih tipis muncul, mengalir turun seperti asap kecil yang enggan lenyap. Rania menelan ludah, meraih kendi itu dengan dua tangan, mengangkatnya ke pangkuan. Begitu ia menyentuhnya, ada rasa hangat yang aneh, seperti memegang tubuh yang baru dipeluk. Kain hitam ini membuka sedikit, minyak misik di dalam kendi berkilau samar. Bulu halus itu bergerak, bukan terbawa goyangan tangan, tetapi melayang perlahan membentuk pusaran kecil, seperti ada arus di dalam cairan yang tenang. Rania menutup kembali tutup kainnya, memeluk kendi erat-erat. "Ini cuma efek mata," gumamnya untuk dirinya sendiri. "Aku capek." Ia duduk bersandar pada dinding, memeluk lutut, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Di luar, suara motor sesekali melintas. Seekor kucing mengeong lalu menghilang. Jam dinding berdetak lambat. Rania tetap berjaga sampai azan subuh. Begitu tipis cahaya pagi menyelinap, ia akhirnya meletakkan kendi kembali ke bawah ranjang, menutupnya rapi. Di cermin lemari, wajahnya terlihat lebih pucat daripada biasanya. Pagi itu Faiz berangkat lebih awal. "Aku pulang sore," katanya di teras.
Kalau kamu sendirian, jangan buka pintu buat orang yang gak dikenal ya. Rania mengangguk. Rania mengangguk sambil mengikat rambutnya. Iya bang. Dan jangan main ke arah bendungan, air lagi deras. Rania tersenyum sekilas. Aku cuma ke warung Bu Aminah. Faris mengangguk lalu pamit. Rania menyapu rumah pelan-pelan, mengganti spray, menjemur bantal. Bau wangi minyak misik masih samar di kamar, seperti menempel di udara. Pada siang yang malas itu, Zidan datang. Suara motornya lebih nyaring daripada motor orang lain. Ia memarkir di depan pagar sambil melambai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rania. Ia kemudian membuka pintu dan berdiri di ambang. Mas Faris lagi kerja. Iya, aku tahu. Zidan menyeringai kecil. Aku diminta cek kunci gudang yang nyangkut. Sekalian mampir. Kamu kelihatan capek. Rania ingin menutup pintu, tapi tidak sopan. Masuk saja, nanti aku bikinin teh. Zidan melangkah masuk. Ia menyapu ruangan dengan tatapan cepat. Berhenti sejenak di foto pernikahan di dinding. Kalian cocok, katanya ringan. Dari dulu aku bilang gitu. Rania ke dapur, merebus air, menyiapkan gelas. Ketika ia kembali, Zidan sudah duduk di kursi kayu tua. Kursi itu berderit. Hati-hati nanti patah, kata Rania. Kalau patah aku ganti, kata Zidan masih menyeringai. Kak Rania, kamu kurusan ya? Matamu kurang tidur. Angin malam, jawab Rania pendek sambil meletakkan teh. Zidan meraih gelas. Ujung jarinya menyentuh jari Rania. Sentuhan sesingkat engsel pintu yang nyaris tertutup, tapi cukup untuk membuat Rania menarik tangan. Jantungnya berdebar tak karuan. Zidan menatapnya sekilas, tidak berkomentar. Senyumnya tidak lebar, tapi juga tidak hilang. Kalau Kak Rania butuh apa-apa, telepon aku saja, katanya. Bang Faiz kan sering sibuk. Rumah sebesar ini kalau sendirian. Ini kecil, potong Rania. Dan aku cukup cantik, gumam Zidan pelan, seperti bicara ke gelas teh. Rania berdehem. Zidan berdiri. Oh iya, aku cuma mampir sebentar, biar gak dibilang adik gak perhatian. Ia melangkah ke teras. Rania mengikut. Angin siang bergerak malas, mengangkat sedikit ujung jilbab Rania. Zidan memandang, matanya lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, lalu kemudian terurung. Ia menyalakan motor. Kalau malam kamu dengar suara, jangan dibuka pintunya, katanya tiba-tiba. Kadang suara itu pandai meniru. Rania terdiam. Kamu dengar apa? Zidan tersenyum tipis. Nada orang ngantuk. Ia pergi. Rania berdiri di atas beberapa detik, memandangi jalan tanah yang mulai kering. Di dadanya ada perasaan aneh, campuran hangat yang menegangkan. Tidak enak, tapi tidak juga menyakitkan. Seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ia kembali ke dalam. Hujan kembali turun sebentar, lalu berhenti. Hari menjelang sore, langit menggantung abu-abu. Rania menutup semua jendela. Ia menyalakan lampu ruang tengah, menumpuk baju untuk disetrika. Ketika ia masuk ke dalam kamar, bau minyak misik menyergap lebih kuat. Bukan dari aku, gumamnya, mengendus lengan baju. Ia melangkah ke ranjang. Kain hitam penutup kendi masih di tempat. Rania berjongkok, menepuk-nepuk ke lantai, memastikan tidak ada bocor dari genting. Tidak ada. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Menjelang maghrib, Faris pulang. Sepatunya basah, baju kerjanya lembab. Macet di pertigaan. Ada truk mogok. Teh bang, tanya Rania.
Air hangat saja. Mereka makan malam sederhana, nasi hangat, sayur bening, tempe goreng. Faris bercerita soal pekerjaan. Rania mengangguk-angguk menyelipkan cadat tipis. Mereka tidak membahas kendi, keduanya seolah sepakat menunda. Usai isya, Faris terduduk di ruang tengah memeriksa grup pesan kerja. Rania membereskan piring, lalu mandi. Air agak dingin. Ia menggosok lengan kanan merasa kulitnya lebih sensitif dari biasa. Di cermin kamar mandi ia memeriksa wajahnya. Ada bayangan lelah di bawah mata. "Udah lama kamu gak cerita apa-apa," kata Faris dari pintu, suaranya tenang. Rania menutup keran dan mengeringkan tangan. "Cerita apa?" "Ya cerita kamu." Faris tersenyum. "Bukan masakan, bukan tetangga, kamu." Rania menatap suaminya. Faris mendekat, menyingkirkan sedikit rambut yang menempel di pelipis istrinya. "Capek?" "Dikit." "Kalau nggak nyaman sama rumah ini, kita pelan-pelan nabung, cari kontrakan sementara. Rumah ini cukup buat 2 orang. Dan satu harapan," seloroh Faris. Rania menghela napas. "Jangan bercanda ah." Malam merayap, lampu kamar diredupkan. Faris meraba duluan memejamkan mata. Rania menyusul, tapi kantuknya kembali dihianati. Hujan sudah sepenuhnya berhenti. Hening itu lagi-lagi hening yang seperti berdiri di sudut ruangan dan mengawasi. "Rania." Bisikan itu sangat pelan tapi jelas. Rania menahan napas. "Siapa?" "Jangan pergi, sini." Rania memegang dada sendiri. Jantungnya memukul-mukul tulang rusuk. Ia melirik Faris tidur. Ia menoleh ke arah jendela gelap. Lalu dari bawah ranjang terdengar bunyi kecil, seperti suara menyentuh dinding tanah liat. Ia tidak mau menyentuhnya lagi, tapi rasa ingin tahu menariknya seperti magnet. Rania duduk menyingkap selimut dan meraih kendi itu. Hangat itu menyapa telapak tangannya lagi. Ia meletakkan kendi di bangkuan, membuka sedikit kain. Minyak misik memantulkan cahaya lampu tidur. Bulu halus itu kembali bergerak lebih cepat, membentuk lingkaran rapat seperti menari. Rania menutup kembali, tangannya bergetar. Ia menoleh ke cermin lemari di seberang. Siluetnya duduk, memeluk kendi, bahunya naik turun perlahan. Ia menatap lebih lama. Sesuatu di kaca membuatnya tidak bisa berpaling. Di belakang siluetnya, tepat di atas punggung, ada bentuk gelap sepasang lengkung samar seperti lengan yang melingkari tubuhnya dari belakang, menempel, menahan, dan memeluk. Lengan itu tidak ada di dunia nyata. Di udara kosong, di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, pelukan itu jelas, rapat. Kepalanya sendiri tampak sedikit menunduk, seolah dipersilakan pasrah. "Bang!" Suara Rania patah. Faris bergeming, napasnya tetap teratur. Rania menatap cermin tanpa berkedip. Lingkaran bulu di dalam kendi semakin cepat berputar, menimbulkan riak-riak kecil yang memukul dinding tanah liat dari dalam. Kamar terasa lebih dingin. Di kaca pelukan itu mengencang. Sebuah wajah samar merunduk di bahunya, mendekat ke telinga tanpa mata, tanpa hidung yang jelas, hanya lekuk kabur yang dibentuk kegelapan. "Sini," bisik itu bertiup ke kulitnya, seperti angin dari dalam kaca. "Aku belum selesai." Minyak di dalam kendi mendidih sangat halus, menabuh dinding tanah liat dengan sabar. Bulu perindu berputar kencang, ujungnya seperti jarum yang mencari kulit. Dan di cermin, punggung Rania seperti ditarik makin rapat ke pelukan yang tidak ada bayangan tak kasat mata yang memeluknya dari balik kaca. Siang di Teluk Jambe terasa lembab. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman.
Rania sibuk merapikan jemuran ketika suara motor Zidan berhenti di depan rumah. Ia menoleh melihat adik iparnya turun dengan wajah penuh senyum. "Assalamualaikum, Kak," sapa Zidan. "Waalaikumsalam. Ada apa lagi?" tanya Rania berusaha terdengar datar. "Aku cuma mampir. Gudang sudah beres, kuncinya gak macet lagi. Aku sekalian bawa ini." Ia mengangkat plastik berisi buah. "Dikasih teman kerja." Rania menerima tanpa menatap lama. "Terima kasih. Terus saja di dapur." Zidan berjalan melewati ruang tengah. Saat melangkah, pandangannya sempat berhenti di kursi goyang di pojok. Kursi itu bergerak sangat pelan, padahal tak ada yang duduk. Ia hanya tersenyum samar, lalu melanjutkan langkah. Malamnya rumah kembali hening. Faris sudah tertidur, dengkurannya menipis. Rania berbalik kanan dan ke kiri. Tidak bisa tertidur lelap. Tubuhnya seperti digerakkan sesuatu. Dari bawah ranjang terdengar bunyi lirih. Lalu bisikan samar, "Rania, kesini." Ia terbangun, duduk dengan napas terengah. Ya Allah. Tangannya meremas dada. Faris menggeliat. "Kenapa lagi nih ya?" "Ada suara, Bang." "Suara lagi?" Faris mengusap wajah. "Aku lihat kursi goyang sore tadi bergerak sendiri. Jangan bilang kamu yang mainin ya." Rania menggeleng. "Enggak, bukan aku, Bang." Faris menarik napas panjang. "Kamu harus benar-benar buang benda itu. Aku gak mau rumah ini dihantui." Namun Rania tahu, ia tidak bisa begitu saja melepaskannya. Bulu perindu itu seakan melekat pada darahnya sendiri. Keesokan sore, Rania membuat teh di dapur. Lampu remang, tirai basah karena hujan. Zidan datang tiba-tiba dan mengetuk pintu dari belakang. "Kak Rania, ada teh. Aku kedinginan," katanya sambil masuk tanpa menunggu izin. Rania memutar badan dan menahan napas. "Sebentar." Ia menuang teh ke gelas. Ketika ia menyodorkan gelas itu, jemari Zidan sengaja menyentuh tangannya lebih lama dari seharusnya. Rania refleks menarik diri, namun tetap mata mereka bertemu. Hening, dapur mendadak seperti ruang yang sempit. "Matamu merah," kata Zidan. "Kurang tidur ya?" Rania menghindar. "Banyak pikiran." Zidan mencondongkan badan, suaranya ditahan pelan. "Kalau ada yang nyakitin bilang ke aku. Aku bisa kok jaga Kak Rania." Rania mundur satu langkah. Saat itu juga bunyi krek terdengar dari kamar kendi membuka sendiri. Bau minyak misik menyebar tipis. Rania menutup mulut, wajahnya pucat. "Kamu dengar?" kata Zidan. "Sudahlah, jangan tanya." Mereka berdua terdiam. Hanya bunyi tetesan air dari kran yang bocor menemani. Di tempat lain, jauh dari rumah itu, Zidan melangkah ke gubuk tua di tepi pesisir Walahar. Angin malam membawa aroma amis dari air bendungan. Di dalam gubuk, seorang perempuan renta duduk bersila. Rambutnya panjang beruban, mata cekung menatap tajam. Mak Rukiah. "Kamu yakin mau ini, Nak?" Suaranya serak. "Aku ingin dia milikku, Mak. Kakak iparku terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Aku yang bisa bikin dia bahagia." Mak Rukiah mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan putih pekat. "Ini minyak misik. Campur dengan bulu perindu yang sudah kamu simpan. Teteskan di rambutnya malam Jumat. Setiap kali kamu dekat dengannya, dia tidak bisa berpaling." Zidan menggenggam botol itu dengan tangan gemetar. "Kalau Faris tahu?" "Faris hanya manusia. Yang kamu hadapi bukan dia, tapi arwah-arwah yang sudah lama menunggu. Kamu harus siap bayar." "Bayar apa?"
Mak Rukia tersenyum miring, memperlihatkan gigi ompongnya. Ia membuka botol dan meneteskan sedikit cairan itu ke rambut Zidan dan mengusap perlahan sambil berbisik. "Sekarang dia milikmu, tapi bayarannya tak murah." Angin mendadak bertiup kencang dari arah bendungan. Air beriak seperti bernapas, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan samar. Entah perempuan, entah sesuatu yang lebih tua dari manusia. Pagi itu matahari Karawang terasa muram meski langit biru. Rania baru selesai mandi, tapi tubuhnya tidak terasa segar. Ia mengenakan daster tipis, lalu tiba-tiba mencium bau aneh, bau anjir bercampur amis, seperti darah basi. Ia mengendus sekeliling kamar mandi, mengira ada tikus mati di saluran air. Tapi semakin ia mengangkat lengan, bau itu justru semakin kuat. Rania menunduk, dadanya gatal, seperti digaruk dari dalam. Ia menarik kerah dasternya dan hampir menjerit. Kulit di sekitar dada sebelah kiri menghitam, memucat di tepinya, seolah-olah ada luka lama yang membusuk. Cairan bening bercampur darah tipis merembes keluar. "Ya Allah!" Suara Rania tercekat. Ia buru-buru menutup kembali kerah. Tubuhnya gemetar. Hari itu ia tidak bisa tenang. Saat menyiapkan makan siang, bau anjir itu terus menempel di hidungnya. Faris yang baru pulang sebentar dari gudang menatap istrinya heran. "Kamu pucat banget sini ya? Kamu sakit?" Rania menggeleng cepat. "Capek aja bang. Kalau gak enak badan jangan dipaksa. Aku bisa beli makan nanti di luar." "Gak usah bang, aku bisa." Namun diam-diam Rania menahan perih di dadanya. Sore harinya ia memberanikan diri menemui Ustadz Salman, tokoh kampung yang sering diminta doa. Rumah Ustadz Salman begitu sederhana, berdinding papan tapi selalu ramai orang mengaji. Rania duduk dengan wajah bertunduk. "Ustadz, saya diganggu. Ada bisikan dari kendi di rumah. Sekarang badan saya aneh, bau, dan luka Ustadz." Ustadz Salman menatap dalam. "Benda itu warisan siapa?" "Warisan kakek Ustadz. Katanya bulu perindu saya simpan. Takut kalau dibuang bisa balik." "Justru itu pintu setan ya." Suaranya tegas. "Kalau kamu masih simpan, sampai kapanpun kamu akan diganggu. Bertaubatlah. Putuskan semua ikatan dengan benda itu." Rania meneteskan air mata. "Saya takut Ustadz. Kalau dibuang sembarangan, katanya bisa menyerang balik." "Kalau dengan doa, Allah lebih kuat. Tapi kamu harus benar-benar ikhlas melepas. Jangan setengah-setengah." Rania mengangguk. "Saya akan coba Ustadz." Sementara itu Zidan gelisah. Malam sebelumnya ia merasa tubuhnya panas dingin. Ketika menatap bayangan di kaca motor, ia melihat wajahnya sendiri, tapi di pelipis ada noda hitam yang tidak ada di kulit aslinya. "Apa ini?" Ia bergumam, memegang pipinya. Malam itu ia bermimpi aneh. Rania duduk di kursi goyang, menatapnya dengan senyum samar. Rambutnya panjang, bau minyak misi memenuhi ruangan. Zidan mendekat, ingin menyentuh tangan Rania, tapi begitu jarak tinggal sejengkal, dadanya sendiri seperti ditarik. Benang hitam keluar dari kulitnya, menempel ke tubuh Rania. Ia terbangun dengan keringat bercucuran. "Jangan-jangan pelet ini balik ke aku," gumamnya panik. Di rumah Rania masuk kamar mandi malam hari. Ia ingin membersihkan diri lagi, berharap bau anjir itu akan menghilang. Tapi ketika air menyentuh kulitnya, rasa gatal berubah jadi perih. Ia melihat sesuatu keluar dari pori-pori dadanya. Benang hitam tipis, licin, panjang seperti akar kecil. Rania terisak dan berusaha menariknya, tapi benang itu menjerit dalam pikirannya, seperti suara anak kecil yang berteriak. "Astaghfirullahaladzim." Rania menjatuhkan diri ke lantai dan memegangi dadanya.
Ia bangkit menatap cermin. Bayangan dirinya tampak kusut, rambut basah menempel di pipi. Tapi dari dalam cermin, ia melihat lebih jelas. Ada tangan kecil, pucat dengan kuku panjang, mencakar dari balik kulit dadanya dan berusaha keluar. Tidak! Rania mundur, menabrak pintu kamar mandi. Faris yang mendengar jeritan segera mengetuk. Nia, kamu kenapa Nia? Rania buru-buru menyiram dada dengan air, menutup kerah dan membuka pintu. Aku jatuh. Nggak apa-apa bang. Wajahnya pucat tapi ia tersenyum paksa. Faris menatap curiga. Kamu sembunyikan sesuatu kan? Rania menggeleng. Enggak bang, enggak. Bener. Faris tidak menekan. Ia hanya menepuk bahu istrinya. Besok kita bawa benda itu ke Ustaz Salman. Aku nggak mau kamu sakit terus. Tengah malam rumah terasa hening. Rania terbangun karena bau anyir semakin kuat. Ia menoleh ke bawah ranjang kendi itu terbuka sendiri. Cairan di dalamnya mendidih, mengeluarkan asap yang begitu tipis. Tiba-tiba, kendi pecah berkeping-keping. Minyak tumpah ke lantai, mengalir ke bawah pintu kamar. Rania menjerit kecil, menutup mulut dengan tangan. Ia memeluk Faris yang setengah terbangun. Apa itu? Tanya Faris. Kendi bang, pecah. Jawab Rania dengan suara bergetar. Faris kemudian bangkit dan menyalakan lampu. Potongan kendi berserakan di lantai. Minyak berbau misik bercampur amis menyebar ke udara. Mereka berdua tidak berani menyentuhnya sampai pagi. Namun ketika matahari naik, Rania terbangun sendirian di kamar. Ia menunduk ke bawah ranjang dan membeku. Kendi itu kembali utuh, berdiri di tempat semula, bersih, seolah tidak pernah pecah semalam. Bulu perindu di dalamnya bergerak perlahan, seperti sedang menunggu. Perut Rania semakin besar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-7. Namun tubuhnya semakin melemah, seperti disedot sesuatu dari dalam. Malam-malamnya dipenuhi bisikan yang datang dari kendi di bawah ranjang. Suaranya jelas, bukan lagi lirih. Yang lahir tukar saja, dengan tenang, dengan damai. Rania menutup telinga dan berguling di ranjang. Tapi suara itu tidak pernah hilang. Kadang terdengar dari sumur belakang, kadang dari dinding kamar. Janinnya bergetar setiap kali bisikan itu muncul, membuat Rania menggenggam perutnya erat sambil menangis. Suatu sore, Faris pulang lebih awal. Ia melihat istrinya duduk di teras. Wajahnya pucat, napasnya begitu pendek. "Nia, kamu gak boleh terus begini," ucap Faris khawatir. "Kalau kamu sakit, anak kita juga bisa kenapa-kenapa." Aku takut bang. Suara Rania pelan. Bisikan itu minta sesuatu. Aku gak sanggup. Faris terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu Zidan datang, membawa plastik berisi buah dan obat herbal. "Bang, aku punya kenalan yang bisa menolong," kata Zidan sambil melirik Rania. "Mak Rukiah, dia ngerti cara menjaga kandungan dari gangguan gaib." Faris menatap adiknya ragu. "Dukun? Aku gak mau." "Bukan sekedar dukun bang, dia ngerti doa-doa juga. Kalau gak dicoba, bagaimana kalau Rania tambah parah? Kamu sendiri lihat kan?" Rania menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku gak kuat bang." Faris menghela nafas panjang. "Baik-baik, kita temui dulu. Tapi kalau dia macam-macam, aku tarik kamu." Malam itu mereka bertiga menemui Mak Rukiah di rumah reot dekat pesisir Walahar. Udara dingin menusuk. Perempuan tua itu menatap Rania lama. Matanya cekung tapi tajam. "Kandungannya berat," katanya lirih. "Ada yang menempel. Kalau mau selamat harus ada ritual. Tapi apa?" tanya Faris. "Harus ada tumbal." Faris langsung menegang. "Tidak, aku gak mau."
Mak Rukiah tersenyum tipis. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau nanti yang lahir tidak bernapas. Rania menunduk, air matanya jatuh. Zidan justru mendekat. Kalau itu syaratnya aku sanggup. Yang penting Kak Rania selamat. Zidan, bentak Faris. Aku serius bang. Apa kamu tega lihat dia menderita tiap malam? Zidan balas menatap dengan mata panas. Rania hanya terisak. Perutnya mendadak bergerak keras, seolah janin di dalamnya menendang marah. Ritual ditentukan malam Jumat. Di sawah Karawang yang luas, malam itu langit kelam, bintang tertutup awan. Mak Rukiah sudah menyiapkan kain putih panjang yang ditancapkan di 4 penjuru sawah. Aneh, kain itu berkibar meski udara diam. Tidak ada angin sama sekali. Faris berdiri gelisah dan menatap sekeliling. Ini tidak benar. Diam saja, biar aku yang pimpin, ujar Mak Rukiah. Ia mulai melantunkan doa, tapi bukan doa yang dikenali Faris. Kalimat terbaik, cadel, bercampur tawa lirih. Rania duduk di tengah lingkar kain putih, memegang perutnya. Janinnya bergerak keras, membuatnya menjerit kecil, dan napasnya kemudian memburu. Apa yang kamu baca? Teriak Faris mendekat. Doa keselamatan, jawab Mak Rukiah singkat. Namun Faris tahu bukan itu. Suara Mak Rukiah berat, bergema seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Zidan berlutut di samping Rania, menggenggam tangannya. Tenang kak, semua akan baik-baik saja. Rania menoleh dengan mata penuh air. Zidan, kenapa kamu lakukan ini? Karena aku gak mau kamu hilang. Aku lebih rela apapun terjadi, asal kamu hidup kak. Tiba-tiba kain putih di 4 penjuru bergerak makin kencang. Dari tanah muncul aroma amis. Suara-suara samar terdengar, seperti bayi menangis di kejauhan. Rania menjerit dan memeluk perutnya. Arsi. Ia menyebut nama yang sudah mereka siapkan untuk bayi itu. Maafin ibu. Faris berlari menarik Rania dari tengah lingkaran. Cukup. Mak Rukiah berteriak marah. Kalau kau hentikan, anak itu tidak akan selamat. Namun Faris tetap memeluk Rania erat, membawanya keluar lingkaran. Zidan berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ia menatap Faris dengan mata penuh amarah sekaligus takut. Saat azan subuh berkumandang dari surau jauh di desa, seluruh lampu rumah mereka padam. Rania duduk di lantai, memeluk perutnya sambil menangis. Tubuhnya bergemetar hebat. Arsi, maafin ibu, bisiknya. Air matanya jatuh membasahi kain daster. Hening hanya sisa gema azan yang menyayat udara. Sementara di luar, kain putih di sawah masih berkibar sendiri meski angin sudah berhenti. Hujan Karawang turun sejak dini hari, tebal seperti tirai yang menutup jendela dunia. Rania terbaring di ranjang dengan nafas yang pendek. Keningnya basah, telapak tangannya mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Faris duduk di sisi ranjang, memegangi ujung bantal dan menghitung jeda antara keluhan dan diam, dan berusaha tenang. Bang, suara Rania pecah. Dia mau keluar. Faris memandang jam, memandang layar ponsel yang tak berhenti menampilkan notifikasi. Keluarga, doa, saran, dan kecemasan. Kita berangkat ke bidan sekarang. Jangan sekarang. Di rumah saja. Aku takut kalau di jalan. Rania menggigit bibir bawahnya, menahan gelubang sakit yang datang seperti ombak, mendorong, menenggelamkan lalu mundur hanya untuk datang lagi. Tarik nafas. Pegang tanganku. Aku pegang kamu, tapi kamu jangan lepas ya. Aku di sini. Selimut menempel pada punggung Rania. Dinding kamar seakan mengerut dan menyempit.
Dari sudut ruangan bau minyak misik merayap, bercampur anjir logam yang terlalu akrab di benak Faris sejak malam-malam terakhir ini. Kursi goyang di ruang depan berdecit sendiri pelan, ritmis, seperti ada penumpang tak terlihat menenangkan diri. "Bang, denger nggak?" Rania mengerjap, matanya mencari-cari sumber suara bunyi. "Tak apa, fokus ke nafas." Faris membelai rambutnya. Kontraksi menggulung seluruh tubuh Rania. Ia menjerit pendek, menahan, mengusap perut yang bergerak sendiri. Sebuah dorongan alamiah yang lebih tua dari semua doa, lebih kuat dari kata-kata. Dan di sela rasa sakit itu, sesuatu yang perih tapi suci pecah, mengalir, menandai tapal batas antara dunia rahim dan dunia udara. "Bismillahirrahmanirrahim," bisik Faiz. "Bismillahirrahmanirrahim, Arsi." Detik-detik berikutnya berlangsung kabur dan kejam dalam cara yang sangat manusiawi. Selimut kusut, handuk digulung terburu-buru, air hangat yang entah kapan habisnya, keringat dan air mata, doa yang patah di tenggorokan, dan suara Rania yang berubah dari jeritan jadi isakan tertahan, lalu jadi desa lega yang tak berani sepenuhnya percaya. Lalu ada tangis pelan sekali, seolah suara itu takut merobek keheningan dan memanggil sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Tangis itu selanjutnya jadi lebih kuat, serak dan hidup. Faris menutup wajah dengan telapak tangan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Ia menatap Rania, matanya berair. Dia lahir, Nia." Rania menggigil, mengulurkan tangan. Faris meletakkan bayi kecil itu di dada ibunya. Kulitnya lembut dan panas, nafasnya cepat. Rania terisak. "Arsi." Di luar kamar, hujan berhenti mendadak. Seperti ada tangan tak kasat mata yang meletakkan jari telunjuk di bibir awan dan menyuruh untuk diam. Udara beku merambat masuk, mematikan bunyi-bunyi kecil rumah. Lampu terasa lebih pucat. Jam dinding berhenti sepersekian detik dan di plafon di antara noda air tua terdengar tawa anak, ringan dan cekikikan yang seharusnya menghibur. Tapi di telinga Faris terdengar seperti kertas disobek perlahan. "Kamu dengar itu?" Faris menatap langit-langit dan berbisik. Rania memeluk bayinya lebih erat. "Jangan lihat ke atas, Bang. Lihat ke sini. Lihat Arsi." Faris memaksa senyum. "Iya, Arsi anak kita." Ia membacakan doa pendek, menepuk punggung mungil itu. Tangis Arsi mereda. Selembar kain baru mengganti spray yang basah, tapi bau misik tak mau pergi. Justru menguat, manis, menusuk, dan di bawahnya ada lapis lain, amis, tipis seperti logam yang digosok batu. "Bang," Rania menelan ludah. "Kenapa baunya kayak... bukan bau bayi, Bang?" Faris tak menjawab. Ia menghela nafas panjang. "Nanti juga hilang sendiri." Di luar, pintu belakang berderit sangat pelan, lalu menutup kembali. Faris menoleh. "Zidan, kamu di sini?" Tidak ada jawaban, hanya kursi goyang di ruang depan yang bergoyang lebih cepat. Rania memejamkan mata, bibirnya bergetar. "Jangan-jangan..." "Sudah, tenang." Faris melangkah pelan ke ambang pintu. "Zidan." Langkah-langkah di teras 1-2 lalu menghilang. Ketika Faris membuka daun pintu, Zidan berdiri di sana dengan sikap terlalu tenang untuk pagi sebasah itu. Rambutnya basah tapi begitu rapi. Jaketnya tertutup rapat, dan di tangannya ada kotak kayu sempit yang dibalut dengan kain putih. "Bang." Suaranya rendah. "Aku bawa wadah, biar bayi aman dari gangguan." "Wadah apa?" Alis Farid bertaut.
Zidan melengos ke dalam kamar tanpa menunggu izin. Kak Raina bagaimana? Lahirnya lancar? Rania memeluk Arsy, bibirnya memucat. Pergi, ucapnya nyaris tanpa suara. Ini buat bantu kalian, ujar Zidan mengarahkan kotak ke meja kecil. Mak Rukia bilang kalau gaib sudah menempel harus dipindah dulu, baru bayi bisa tenang. Faris menggenggam lengan Zidan. Keluar, simpan omongan dukun di luar rumahku. Zidan menatap tangan Faris dan menahan emosi. Kamu gak tahu apa-apa. Lihat sekeliling, kursi itu goyang sendiri. Bau ini kamu pikir dari mana? Aku punya cara bang. Cara siapa? Faris menggertakkan gigi. Caramu atau caranya? Caraku, liris Zidan. Biar Kak Rania bersih. Rania mendongak, suara melemah di lehernya. Bersih? Bersih dari apa? Zidan tak sanggup menatap. Dari yang nempel. Arsy mendadak meringis. Sekejap, seluruh kamar terasa lebih dingin. Lampu berkedip. Rania berusaha menenangkan, menyusui dengan canggung. Setelah beberapa detik, bayi diam. Pipinya kembali merah muda. Rania menatap mata kecil itu yang berkilau seperti kaca basah. Dia lihat ke sini bang. Dia lihat tembok. Faris mengikuti arah pandangan bayi. Di tembok, tepat di atas ranjang, ada bayang-bayang tipis bergerak lambat, seolah ada seseorang berjalan di balik dinding. Faris mengedip dan bayangan pun lenyap. Nah, kira-kira ada bayangan apakah yang sedang mengintai mereka? Biar kalian tidak penasaran dengan alur cerita selengkapnya, ikuti terus di channel Suara Mistis. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.